Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan tugas final proyek kami untuk mata kuliah pemrograman dengan judul aplikasi hotel. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya, nama saya Nurazmi Aprilia. Kemudian ada Mbak Hafida Ayu Milini. Kemudian yang selanjutnya ialah Mas Mahesa Putra Baskoro Cahyo Ramadan. Kemudian selanjutnya ialah Mas Rahmat Dwi Nur Cahyo. Yang selanjutnya ialah Mbak Reni Aprilia Safarti. Kemudian yang terakhir ialah Mas Vicky Reza Fadilah. Untuk penjelasan konsep tema dari kelompok kami akan dijelaskan oleh Saudara Vicky Reza Fadilah. Jadi, untuk konsep dari aplikasi kami mengambil tema tentang aplikasi hotel. Kenapa sih kami mengambil aplikasi hotel sebagai tema? Karena kami melihat banyaknya proses pada saat check-in dan check-out pengunjung. Dan juga adanya karyawan di dalam perusahaan hotel tersebut. Dengan adanya aplikasi kami, itu bisa dengan mudah diatur. Selain itu, terdapat pula proses penghitungan biaya di hotel. Jadi, oleh karena itu, kami mengambil tema tentang aplikasi hotel ini. Terima kasih. Untuk demo dan penjelasan program akan dijelaskan oleh masing-masing individu dari kelompok kami. Saya Hafida Ayu Milenian 2880. Di sini saya akan menjelaskan pada kelas manusia. Pada kelas manusia ini merupakan kelas induk atau kerangka dasar dari kelas turunannya. Kelas manusia ini menggunakan abstraction dan terdapat 3 metode. Yang pertama metode nama, kedua metode nick, ketiga metode alamat. Setelah itu saya akan menjelaskan pada kelas karyawan. Pada kelas karyawan ini merupakan kelas anak yang menggunakan metode inheritance dengan menurunkan dari kelas induk yaitu kelas manusia. Di sini ada nama, nick, alamat yang di-override. Setelah itu ada public string pass. Di sini digunakan untuk menampung password. Terus ada public in ID karyawan, digunakan untuk menampung ID karyawan. Nama saya Nurazmi Aprilia dengan NIM 19112884. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas pengunjung dan admin untuk program hotel. Oke, yang pertama ialah kelas pengunjung. Kelas pengunjung sendiri merupakan kelas anak. Dia menggunakan metode inheritance atau pewarisan dari kelas induknya, yaitu kelas manusia. Sebelumnya di kelas manusia telah disebutkan ia membuat 3 buah properties. Yang pertama ialah nama, kemudian yang kedua nick, dan yang terakhir ialah alamat. Ketiga properties ini tipe datanya ialah string. Dan kelas induk sendiri menggunakan abstraction dengan implementasi menggunakan abstract class. Kemudian kembali ke kelas pengunjung tadi ya. Nah, di kelas pengunjung ini dia akan mendefinisikan kembali properties yang ada pada kelas induknya, yaitu kelas manusia, dengan cara di-override atau ditimpa. Nah, jadi di sini ada didefinisikan kembali nama, nick, dan alamat dengan ketiga-tiganya tipe datanya string, sama seperti kelas induknya. Kemudian di kelas pengunjung juga kita membuat properties tambahan, yaitu no kamar dengan tipe data integer, lamanya dengan tipe data integer, biaya dengan tipe data double, penginput dengan tipe data integer, dan banyaknya dengan tipe data integer, dan yang terakhir total tambahan dengan tipe data double. Kemudian di kelas pengunjung pula kita membuat metode non-abstrak dengan tipe data double, namanya ialah total biaya. Kenapa disebut metode non-abstrak? Karena dia memiliki implementasi. Nah, ini merupakan implementasinya. Implementasinya sendiri ialah return, yaitu mengembalikan nilai dari dalam kurung biaya. Biaya ini merupakan, kalau nanti didemokan, ialah dia biaya hotel, biaya tipe kamar yang dibeli oleh pengunjung.
Kemudian dikalikan dengan lamanya ini lamanya pengunjung menginap di hotel tersebut. Setelah dikalikan, kemudian nilai tersebut ditambahkan dengan total tambahan. Total tambahan di sini ialah ketika didemokan nanti, ia masuk pada layanan kamar, yaitu tambahan makanan. Jadi metodenya nanti akan mengembalikan nilai hasil dari perhitungan ini tadi. Dia akan mengembalikan nilai hasil perhitungan ini. Biaya dikali lamanya ditambah total tambahan. Kemudian kita akan kelas admin. Di kelas admin sendiri dia tidak menggunakan metode inheritance atau tidak mewarisi dari kelas induknya, yaitu kelas manusia. Jadi dia sendiri, kelasnya hanya sendiri. Kemudian di dalam kelas admin sendiri kita telah menambahkan dua buah properties. Yang pertama ialah username dengan huruf U-nya besar dan pass dengan huruf P-nya besar. Kedua-duanya ialah tipe datanya string. Di dalam kelas admin sendiri dibuat kembali metode dengan nama admin. Jadi metode admin dengan parameternya ialah username U-nya kecil dan pass P-nya kecil. Kedua-duanya tipe datanya string. Kemudian di dalam metode admin ini didefinisikan bahwa properties username sama dengan parameter username dan properties pass sama dengan parameter pass. Perkenalkan, nama saya Misal Putra Baskoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang check-in hotel. Nah, untuk check-in hotel sendiri di sini dia berada di nomor 1. Nah, jadi misalkan kita inputkan masukan pilihan Anda, misalkan dia masukin si karyawan masukin nomor 1, maka nanti dia bakalan if fill sama dengan 1, bakalan masuk di percabangan yang ini dan bakalan menjalankan program yang ada di percabangan if fill sama dengan 1. Nah, terus di sini kita dapat melihatnya sendiri. Di sini ada deklarasi beberapa variabel. Yang pertama ada deklarasi password, deklarasi variabel password. Di sini terus ada deklarasi dari boolean ketemu. Nah, untuk boolean ketemunya sendiri ini kita tetapin untuk awalnya sama dengan false. Lalu fungsi untuk boolean ketemu sama dengan false ini untuk apa? Fungsinya untuk pengaksesan nanti jika dicek fungsinya. Nah, terus di sini ada console clear berfungsi untuk menghapus teks sebelumnya. Nah, di sini ada console read masukkan ID karyawan yang akan ditampung nanti di ID, di variabel ID. Nah, terus di sini ada console read masukkan password yang bakal ditampung di variabel password nanti. Nah, di sini ada yang namanya for each. Fungsi dari for each ini berfungsi untuk membandingkan antara ID password yang telah diinputkan oleh karyawan hotel nanti untuk dapat dibandingkan dengan yang ada di collection list daftar karyawan dari kelas karyawan tersebut. Nah, nanti for each ini bakalan diulang-ulang. Jadi di sini di dalam for each ini dia ada percabangan. Jika ID yang diinputkan sama dengan kelas sama dengan kelas dari ID karyawan dan passwordnya itu sama dengan dari kelas karyawan passwordnya. Nah, nanti buat aksesnya sendiri dia ketemu sama dengan true. Nah, kalau misalkan udah ketemu, kalau misalkan akses ini if ini dia aksesnya true, maka nanti di sini bakalan untuk aksesnya sendiri akses ketemunya ini berubah jadi true dan langsung di break. Berarti untuk for each-nya ini nanti bakalan berhenti. Tapi semisalkan belum ketemu, dia bakalan mengulang terus sampai daftar collection-nya ini habis. Daftar karyawan dari collection-nya ini habis nanti. Nah, kalau misalkan akses dia ketemu, dia bakalan menjalanin bakalan menjalanin percabangan yang ada di dalam percabangan tersebut. Di sini ada if else lagi. Nah, di sini if max kurang dari 20. Nah, untuk max sama kurang dari 20 ini kita tetapkan sebagai maksimal dari jumlah kamar yang tersedia. Jadi, misalkan dia masih tersedia, dia bakalan menjalanin fungsi dari menu, terus akan menjalani proses di sini. Nah, terus dia bakalan nge-increment dari max-nya ini. Jadi misalkan ini semua, misalkan kamar 1 nih udah kepesen. Nah, terus bakalan lanjut ke kamar 2. Oh, kamar 2 udah dipesen, lanjut lagi ke kamar 3. Nah, terus seterusnya bakalan begitu. Tapi berbeda hal cerita kalau misalkan
maksnya ini sudah melebihi batas dari yang sudah ditentukan. Contohnya maksnya ini sudah sama dengan 21, maka untuk misalkan dia 21, maka dia bakalan else untuk percabangannya sendiri, bakalan keluar dia dari ini dia. Nah, terus bakalan menampilkan kamar telah penuh. Nah, tapi berbeda cerita lagi apabila si ID sama passwordnya ini tidak ketemu atau tidak ada atau belum terregistrasi di manajemen karyawan, maka nanti hasil yang akan keluar di sini adalah ID dan password Anda salah. Nah, jika sudah nanti dia bakalan balik lagi ke menu, go to menu. Di sini ada go to menu dan bakalan balik ke labelnya. Untuk labelnya sendiri dia di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi menu dan fungsi proses. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari menu. Untuk fungsi dari menu sendiri di sini berfungsi hanya untuk menampilkan tulisan saja tulisan dari tipe kamar dan kasur. Nah, untuk tipe kamarnya sendiri di sini ada 4. Yang pertama ada standar room dengan single bed. Untuk nomor kamarnya dia nomor kamar 1 sampai 5. Di sini ada double room dengan kasurnya ini double bed. Di sini ada nomor 6 sampai nomor 10. Di sini ada suite room dengan triple bed. Untuk nomor kamarnya sendiri dia nomor kamarnya 11 sampai 15. Terus di sini ada tipe superior room dengan quadruple bed. Untuk nomor kamarnya sendiri dia 16 sampai 20. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari proses di sini. Di sini dapat kita lihat bersama-sama. Di sini ada deklarasi dari beberapa variabel, diantaranya untuk deklarasi pilihan dan lamanya dia memiliki jenis tipe data itu int. Di sini kita melihat ada deklarasi nama, nick, alamat dengan tipe datanya dia string. Di sini kita bisa melihat lagi, di sini ada uang tambahan dengan tipe datanya double. Nah, di sini terus ada char jawab dengan tipe datanya char yang tadi saya bilang. Nah, terus di sini ada hasil. Untuk hasil dia fungsinya dia nanti untuk menetapkan awal-awal penghitungan dia dalam kondisi 0. Jadi jika kita untuk hasil ini nanti dijumlahkan lagi, maka kondisinya dia nggak akan bisa karena udah di set pertama-tama ketika misalkan program ini dijalankan masuk ke dalam ke fungsi proses ini, bakalan yang dijalankan pertama ialah hasil sama dengan 0. Nah, lalu di sini ada console read, masukkan berapa banyaknya kamar. Nah, semisalkan pengunjung membutuhkan 2 kamar. Nah, nanti bakalan diinputkan di sini. Nah, terus di sini ada masukan nama, ada masukan nick, ada masukan alamat. Nanti bakalan ditampung untuk semuanya ini. Untuk banyaknya kamar bakalan ditampung di variabel banyak. Untuk nama bakalan ditampung di variabel nama. Lalu untuk nick sendiri bakalan ditampung di variabel nick. Terus untuk alamat akan ditampung di variabel alamat. Nah, di sini ada label kembali. Nah, fungsi label kembali ini berfungsi sebagai goto untuk nanti. Nah, terus di sini ada bolehan ketemu lagi sama dengan false. Nah, untuk awal seperti sebelumnya kita tetapkan untuk ketemu ini kita tetapkan false. Nah, terus di sini ada pengulangan. Pengulangan ini diambil dari mana? Pengulangan ini diambil dari banyaknya si penjumlah memesan kamar. Contohnya kalau misalkan pengunjung yang memesan kamarnya itu 2, maka nanti untuk pengulangannya dia bakalan sebanyak 2 kali. Bila pengunjung memesan kamarnya sebanyak 3, maka pengulangannya 3. Dan apabila pengunjung memesan kamarnya 1, maka pengulangannya cukup hanya 1. Nah, di sini kita bisa lihat ke program di dalam for ini. Di sini ada console read. Di sini masukkan pilihan nomor kamar Anda. Nah, untuk pilihan nomor kamar ini nanti bakalan ditampung di pilihan. Nah, terus bakalan dicek di sini di for each. Dia bakalan dicek si nomor kamarnya itu dia ada di kelas daftar ada di collection daftar pengunjung dari kelas pengunjung atau tidak. Soalnya di sini ada percabangan, ada if pengunjung dari nomor kamar ini sama dengan pilihan. Jadi misalkan pilihan dia ini sudah ada di collection list daftar pengunjung, maka nanti untuk aksesnya sendiri dia bakalan true.
dia bakalan nge-break, bakalan ngejelasain dari for edge ini. Tapi berbeda cerita kalau misalkan dia nggak ada, dia bakalan mengulang terus menerus sampai collection list dari daftar pengunjung ini habis. Nah, kalau misalkan ketemunya ini dia true, maka dia nanti bakal menampilkan kamar telah terisi. Silakan cari kamar yang lainnya. Lalu dia bakalan go to kembali lagi dari untuk sebelumnya saya minta maaf, di sini saya melihat ada kesalahan dari logical error yang dimana di sini logical errornya terdapat di go to kembali, label go to kembali sama boolean ketemu ini. Pertama posisinya dia awalnya dia seperti ini kan. Nah, untuk saya rasa untuk jika posisi dia di luar for, ketika misalkan sudah pemilihan kamar kedua, maka logikanya kalau pemilihan kedua dia bakalan balik lagi ke pemilihan kamar satu. Nah, menurut saya hal ini kurang efektif. Oleh karena itu di sini saya akan memasukkan dari label kembali ini sama boolean ketemu sama dengan false ini ke dalam for-nya. Jadi ketika misalkan kesalahan ada di pemilihan kamar kedua, dia hanya memilih di kesalahan kamar kedua saja, nggak memilih ulang ke kamar yang satu. Nah, terus di sini ada kalau misalkan dia false ya, ini dia bakalan menjalankan console readline, masukkan lamanya. Nah, untuk ini lamanya ini maksudnya untuk lamanya menginap. Nanti bakalan ditampung di variabel lamanya. Nah, lalu di sini ada pemilihan harga dari kamar. Untuk kamar nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu dihargai 250. Untuk kamar nomor 6, 7, 8, 9, 10 itu akan dihargai 300.000. Untuk kamar nomor 11, 12, 13, 14, 15 bakal dihargai 400.000. Untuk kamar nomor 16, 17, 18, 19, 20 akan dihargai 500.000. Nah, terus di sini ada konsol layanan makan kamar. Ini nanti disesuaikan sama banyaknya pemesanan kamar juga. Soalnya di sini ada kamar nih nanti. Tapi kalau misalkan kamarnya satu ya berarti nanti layanan kamarnya cuma satu di sini nambahinnya. Nah, terus di sini seharganya untuk layanan kamarnya sendiri dia seharga 15.000. Ketika misalkan pengunjung dia ingin menggunakan layanan ini, cukup bilang ke karyawan hotel tersebut, cukup saya ingin menggunakannya. Lalu nanti si karyawan ini bakalan menginputkan tulisan atau menginputkan karakter dari Y. Tapi misalkan dia menginputkan yang lain, contohnya menginputkan 0, nanti bakal untuk layanan kamar ini tidak akan di-include-kan, tidak akan dimasukkan. Nah, lalu di sini ada jika semua data mulai dari nama, nik, alamat, nomor kamar, lamanya, biaya ini sama penginput ini sudah ada, nanti bakalan dimasukin ke collection list dari daftar pengunjung. Nanti bakalan di-add dia. Jika sudah, untuk selanjutnya di sini kita menggunakan beberapa array yang fungsinya sendiri berfungsi untuk penghitungan dari total jumlah harga pemesanan kamar. Misalkan kalau kita tidak menggunakan array, contohlah pengunjung dia memilih memesan 2 kamar. Nah, kalau misalkan kita tanpa array, nanti penghitungannya bakalan dihitung hanya 1. Tapi beda cerita kalau misalkan kita menggunakan array, maka penghitungannya tetap bisa digunakan, bakalan bisa digunakan untuk penghitungan 2 kamar atau lebih. Nah, di sini ada array dari total I sama dengan harga. Di sini ada array lama I sama dengan lamanya. Di sini ada tambah 2 ini sebagai array tambah 2 ini sebagai layanan tambahan makan. Di sini sama dengan tambahan sesuai ada yang di sini dia. Nah, terus di sini ada variabel hasil ditambah sama dengan, nah, fungsinya ini dia untuk menambah dari untuk menghasilkan untuk menampung hasil dari penambahan dari total I dikali lamanya I ditambah tambahan 2 sama ditambah array tambahan 2 I tersebut. Kalau misalkan 1 kamar ya berarti dia langsung menampung dari penghitungan ini. Nah, beda cerita kalau misalkan 2 kamar. Jadi misalkan 2 kamar nih. Kamar pertama udah dihitung, dia bakalan ditampung dulu. Lalu dia bakalan dihitung lagi biayanya berapa, nanti bakalan antara nilai yang lama itu bakalan ditambah dengan nilai yang baru.
Nah, lanjut di sini kita lihat lagi ke bawah. Di sini ada label balik. Label balik ini yang tadi kita sampaikan untuk label sendiri itu fungsinya sebagai goto nanti. Kalau misalkan ada fungsi goto, ada goto. Nah, contoh sini ada goto balik nih, nanti bakalan baliknya ke sini dia kebalik. Nah, di sini ada console clear yang dimana di sini akan menghapus seluruh tag yang ada di sebelumnya. Nah, terus ini nanti bakal menampilkan pembayaran, console return, uang yang harus Anda bayarkan. Maksudnya Anda bayarkan ke maksudnya ke pengunjungnya itu harus bayar itu. Contohnya taruhlah di sini 300.000. Nah, nanti si pengunjungnya itu bakalan ngasih uangnya ke karyawan hotelnya tersebut. Jika uang yang diinputkan karyawan tersebut semisalkan sama dengan hasil penghitungannya tersebut, penghitungan biaya hotelnya tersebut, maka di sini dia akan menampilkan console rate line uang Anda pas. Tapi misalkan dia kurang, maka dia akan menampilkan console rate line ini uang yang dimasukkan kurang, silakan ikut kembali. Nah, dia bakalan dia bakalan balik ke awal ini. Nah, tapi beda hal cerita lagi kalau semisalkan uangnya itu lebih. Setelah untuk total biaya hotel ini sebesar 525. Sedangkan si pengunjung tersebut membayar dengan uang 550. Maka uang 550 itu bakalan dikurangin dari jumlah biaya dari hotel tersebut. Maka untuk kembaliannya sendiri adalah 25.000. Untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Untuk pertama kali kita di sini untuk manajemen karyawannya kita registrasi dahulu. Registrasi karyawan. Nah, terus di sini ada check-in, kita masukin ID sama passwordnya. Terus kita masukkan berapa banyaknya berapa banyaknya kamar di sini kita masukkan. Terus namanya siapa, nama pengunjungnya, niknya berapa, terus alamatnya di mana. Terus masukkan nomor kamar atau nomor kamar 1. Nah, untuk kamar nomor 1 tadi kita hargai 250. Nah, untuk masukkan namanya kita masukkan namanya 1 aja coba. Nah, terus di sini kita akan menggunakan layanan kamar atau tidak. Ya, kita tidak menggunakan aja, langsung di sini bisa dicek. Nah, untuk totalnya 250.000. Nah, coba kita masukkan 250.000. Oke, uang Anda pas. Setelah itu coba kita lihat di data kamar isi. Oke, di sini udah masuk. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Reni Aprilia Safarti, NIM 19112896. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan nomor 2, yaitu data kamar diisi. Nah, di sini itu kita memanggil fungsi tampil pengunjung. Di sini ada console clear, yaitu untuk membersihkan layar program sebelumnya. Terus di sini ada integer i sama dengan 1. Ini untuk i ini untuk membuat nomor. Jadi pas ditampilin itu angkanya dari 1. Terus di sini ada console write line, itu untuk menampilkan bacaan list kamar terisi. Terus di sini ada for each. For each itu perulangan. Jadi data pengunjung ini di dalam collection daftar pengunjung. Terus di sini ada 2 fungsi. Nah, jadi fungsi yang pertama ini ada jika kita memilih iya di layanan makan, maka akan muncul ini. Maka akan ada biaya tambahan. Biaya tambahnya itu 15.000. Nah, 15.000 itu kan lebih dari 0. Terus di sini ada console write line. Nah, di sini itu menampilkan berurutan gitu. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi nanti tampilannya itu berurutan. Yang pertama, yang ke-1 itu nama, yang kedua itu nick, yang ketiga itu ada alamat dan seterusnya. Terus misalkan kita tidak menggunakan layanan makan, maka itu sama dengan 0.
tidak ada biaya tambahan gitu, maka muncul seperti ini. Nah, sama kayak yang di atas ini, yaitu berurutan. Yang pertama itu ada nama, yang kedua ada nick, yang ketiga ada alamat. Saya contohkan. Nah, di sini kan ada masukkan berapa banyak kamar? Ada 2. Nama Reni, nick 4321, alamat Kepulauan Riau, pilihan nomor kamar ada nomor 7, masukkan lamanya ada 1. Nah, nih, misalkan kita mengisi layanan kamarnya tuh, iya, kita menggunakan layanan kamar. Terus muncul berapa orang? 1. Maka ada biaya tambahan 15.000. Terus kamar yang kedua, nomor kamarnya 8, namanya Sari. Nah, terus di sini ditanya, layanan makan kamar. Misalnya kita tidak menggunakan, tidak, maka dia langsung ke pembayaran. Uang yang harus Anda bayar sebesar 615.000. Masukkan uang, misalnya 700.000 ya. Nah, kembaliannya itu 85.000. Nah, kita cek nomor 2, data kamar diisi. Nah, muncul seperti ini. Ini kan berurutan. Yang I ini 1, angka 1. Terus ini ada nama Reni, nick 4321, alamat Kepulauan Riau. Terus tadi apa lagi? Nah, terus ada nama, nick, alamat, terus ada nomor kamar, terus ada nomor kamarnya 7, terus lamanya 1, terus totalnya 315.000 input oleh 1. Nah, nih, misalnya kita memilih kita menggunakan layanan kamar, maka akan muncul seperti ini. Terus yang kamar yang kedua, nama Reni, nick 4321, alamat Kepulauan Riau, nomor kamar 8, terus lamanya 1, harganya 300.000, input oleh 1. Nah, misalnya kita tidak menggunakan layanan makan, maka muncul seperti ini. Nah, dia tuh urut gitu. Jadi, yang nomor-nomor ini tadi tuh fungsinya untuk yang pengurutan ini tadi. Terus I++ itu jadi dia tuh nambah dari 1 ke 2 gitu. Nah, urutannya gitu. Misalnya kita semakin nambah pengunjung, semakin nambah datanya, maka semakin maksudnya tuh dari semakin nambah data. Misalnya dari 1 nih, pengunjungnya tuh nambah 1, nanti otomatis dia tuh nambah kedua dan seterusnya gitu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dindur Cahaya dengan NIM 19112863. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu ketiga, yaitu manajemen karyawan dalam aplikasi pemesanan kamar hotel. Ya, langsung saja. Di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu, kemudian akan menjelaskan tentang kode program sehabis demo ini. Ya, di sini untuk username adminnya admin, kemudian untuk passwordnya 134. Ya, di sini ada 3 menu: registrasi karyawan, edit karyawan, sama hapus karyawan. Oke, saya langsung daftarkan atau masukkan data karyawan. Sini. Ya, di sini langsung
dimasukkan ke dalam collection. Ya, untuk menu selanjutnya itu ada edit karyawan. Di sini langsung ditampilkan data yang ada di dalam collection dari karyawan. Kemudian di sini diminta masukkan nick yang ingin diganti. Misalnya di sini karena baru satu, dimasukkan satu. Ya, kemudian nanti akan muncul seperti ini data yang ingin dirubah. Misalnya di sini saya akan merubah dari ID-nya. ID-nya tadi 1. Kemudian saya akan mengganti ya seperti ini. Data berhasil diganti. Oke, saya langsung enter dan saya akan masuk kembali di dalam edit. Ya, ID-nya sudah berhasil tergantikan. Oke, seperti itu untuk menu edit karyawan. Dan saya langsung keluar saja. Ya, untuk menu selanjutnya yaitu ada hapus karyawan. Di sini diminta untuk memasukkan nick. Ya, langsung masukkan 1. Nah, kemudian data karyawan nanti akan terhapus. Untuk mengeceknya di menu edit karyawan. Ya, di sini sudah tidak ada data yang tampil karena koleksinya tadi sudah dihapus. Oke, saya lanjutkan dari kode program. Pertama-tama di sini ada pembuatan collection dengan nama daftar karyawan dengan menggunakan kelas karyawan. Ya, langsung saja untuk menu ketiga. Di sini pertama-tama akan disuruh masukkan username dan password. Kemudian nanti akan dicocokkan di sini apakah cocok atau tidak. Kalau cocok, kemudian nanti akan menuju ke menu card atau menu karyawan. Jika tidak, nanti akan muncul seperti ini, username dan password Anda salah. Kemudian nanti akan kembali ke atas sini. Untuk selanjutnya menukar. Ya, di sini akan tampil 4 menu. Registrasi karyawan, edit karyawan, hapus karyawan, serta kembali. Ya, langsung saja untuk registrasi karyawan. Di sini ada variabel integer ID, string nama, nick, alamat, dan password. Nanti kemudian di sini akan dimasukkan variabel di atas ini tadi digunakan untuk menampung si data yang dimasukkan tadi untuk digunakan untuk memasukkan ke dalam collection. Ya, di sini akan di-add dari collection daftar karyawan. Selanjutnya ada menu edit. Ya, di sini ada string edit untuk menampung dari NIK yang ingin dicari atau yang ingin diganti. Kemudian ada bold ini untuk nanti ketika sudah ketemu. Kemudian ada variabel tampil. Di sini variabel tampil digunakan untuk menampilkan seluruh data collection yang ada. Untuk selanjutnya nanti akan dicari apakah ada yang sesuai atau tidak. Jika ada yang sesuai, maka akan lanjut ke sini. Ya, misalnya di sini tadi yang diganti itu ID, nanti akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam integer ganti. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam collection yang tepat atau sesuai dengan NIK-nya tadi. Sini menggunakan nomor ya. Di sini. Oke, seperti itu. Kemudian nanti akan keluar dan ketemu satu yang di atas tadi masih false. Di sini berubah menjadi true, kemudian dia akan break. Jika ininya tadi ketemunya satu tadi true, maka akan muncul data berhasil diganti. Jika tidak, nanti akan data tidak ditemukan.
Untuk selanjutnya ada menu hapus. Di sini akan tampil ya, menggunakan fungsi tampil tadi untuk menampilkan seluruh data dalam collection. Dan nanti ada string hapus, ini sama kayak ganti tadi, digunakan untuk menampung sementara dari NIK yang ingin dihapus tadi. Dan juga ada variabel boolean k, di sini masih false. Ya, pertama-tama di sini x sama dengan 0. Ini nanti digunakan untuk menghapus indeks keberapa dalam collection. Ya, di sini apabila ketemu yang dicari, hapus sama dengan daftar.nic. Kemudian nanti akan daftar karyawan atau collection daftar karyawan nanti akan di remove add pada indeks keberapa yang sesuai dengan ini tadi nick. Kemudian kata tadi akan berubah menjadi true serta akan break. Nah, kemudian nanti akan, jika true, nanti akan tampil data karyawan berhasil dihapus, dan kalau tidak, data karyawan tidak ditemukan. Oke, seperti itu sistemnya. Saya Fikri Reza Fadilah, NIM saya 19112904. Saya akan menjelaskan tentang program Check Out Hotel. Dan di sini dengan keyword 4. Nah, di sini kita disuguhkan list kamar yang terisi. Kenapa? Sini ada tampil pengunjung, itu akan untuk menunjukkan list kamar yang terisi. Kenapa kita ditunjukkan list kamar yang terisi? Tujuannya agar kita tahu manakah kamar yang kita akan hapus. Dilihat dari nomornya. Di sini ada nomor 1, nomor 29, nomor 12 dan nomor 13. Nanti kita di situ tinggal memilih mana yang akan kita pilih untuk kita hapus atau check out. Sini masukkan nomor kamar. Kita contohkan saja kamar yang tidak ada. Bagaimanakah kalau misalnya kita masukkan kamar yang tidak ada di dalam list kamar yang terisi? Nah, akan muncul kamar tidak ditemukan di sini. Jadi apabila ketemu, datanya akan dihapus dan akan muncul data pengunjung dihapus, kamar ada yang kosong. Tapi seperti yang tadi kita masukkan 19 dan ternyata kamar 19 itu tidak ada di dalam sini, akan muncul kamar tidak ditemukan. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita ingin menghapus kamar dari Mas Agus. Ada mobil. Nah, di sini ada kamar Mas Agus, kita pilih nomor 13. Kita ingin menghapus kamar dari Mas Agus. Nah, di sini ketemu kamar 13 yaitu kamarnya Mas Agus, data pengunjung dihapus dan kamar ada yang kosong. Nah, di sini kamar dari Mas Agus itu sudah dihapus, kita bisa dilihat di data kamar yang terisi. Nah, sudah tidak ada kamar dari Mas Agus. Karena di sini kamarnya sudah dihapus dan tadi muncul tulisan ini, dan sehingga di list kamar yang terisi kamar dari Mas Agus sudah terhapus. Jadi mungkin itu penjelasan dari program Check Out Hotel atau hapus pengunjung. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.